Subhanallah, ternyata inilah ibadah tersembunyi yang dicintai Allah SWT. Dalam sebuah surat disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang beramal saleh dan beriman, maka Allah akan menanamkan di dalam hati mereka dengan rasa kasih sayang. Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika Allah mencintai seorang hambanya maka dia akan memanggil Jibril, lalu berfirman bahwa Allah mencintai si fulan, maka dia memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya pula. Dari situlah semua malaikat di langit akan mencintai si fulan karena ibadah yang paling dicintai Allah. Betapa senangnya jika nama kita disebut-sebut di langit. Sementara kita dapat hidup di dunia dengan nyaman, makan, minum, dan tidur. Sebuah riwayat mengatakan bahwa siapa saja yang dapat melakukan amal soleh secara tersembunyi, maka lakukanlah. Terdapat berbagai macam ibadah yang tersembunyi, yakni membiasakan salat malam meskipun hanya 1 rakaat, kemudian witir setiap malam. Kita dapat melakukan salat ini sebelum tidur atau sesudah isya, atau bisa juga sebelum fajar agar dicatat sebagai ibadah dari bangun malam. Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu ganjil sehingga menyukai yang ganjil. Oleh karena itu, lakukanlah salat witir atau ganjil dan membaca Al-Quran. Amalan lainnya adalah mendamaikan 2 orang yang sedang berseteru, baik teman, tetangga, atau bahkan suami istri. Rasulullah bertanya apakah para sahabat ingin tahu amalan apa yang lebih besar pahalanya dibanding puasa, sholat, dan sedekah. Ternyata mendamaikan 2 orang yang berseteru memiliki pahala yang lebih besar dari ketiga ibadah tersebut. Selain itu, memperbanyak zikir pada Allah juga bisa dilakukan. Rasulullah pernah bersabda bahwa berzikir dengan mengingat Allah merupakan amalan yang paling suci, paling baik, dan paling tinggi di sisi Allah. Amalan lainnya adalah bersedekah secara diam-diam. Bersedekah dengan diam-diam dapat meredakan murka Allah. Apabila sholat fajar, biasanya Abu Bakar pergi ke padang pasir dan kembali lagi sebentar ke Madinah. Suatu ketika Umar bin Khattab mengikutinya karena penasaran. Ternyata ia berkunjung ke sebuah tenda kumuh di tengah padang pasir. Abu Bakar bersembunyi di belakang batu dan kemudian ia keluar dari tenda itu tak berapa lama. Setelah Abu Bakar pergi, Umar pun masuk ke dalam tenda itu. Ternyata ada seorang wanita yang buta dan tua dengan bayinya yang masih kecil. Umar menanyakan siapa yang mendatanginya tadi. Wanita itu menjelaskan bahwa ia tidak tahu siapa orang itu. Tapi yang jelas ia selalu mendatangi wanita itu tiap pagi. Orang itu masuk dan menyapu rumahnya, mencampur adonannya dan memerah susu ternak mereka, kemudian keluar lagi. Inilah amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar secara diam-diam. Sungguh mulianya ibadah yang tersembunyi. Berdasarkan penjelasan ibadah diam-diam yang disukai oleh Allah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa beramal saleh tidak harus menamparkannya pada orang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya rasa ria akibat perbuatan baik yang dilakukannya, sehingga dapat mengurangi pahala yang didapatnya. Terdapat banyak berkah yang bisa kita dapatkan dari beramal saleh secara diam-diam ini. Terima kasih. Subscribe Anissa Fatihah.